Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat kita kembali pada kesempatan ini boleh berjumpa di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Pendengaran kita akan firman Tuhan akan membuat kita lebih kuat lagi. Apa yang Tuhan pesankan, maka membuat juga kita lebih punya pertahanan untuk menghadapi situasi yang seringkali kita hadapi dalam hidup. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapilah pendengaran kami, supaya setiap benih firman Tuhan disampaikan benar-benar tertanam dalam hati kami. Dan firman itu menjadi remah dalam hidup kami. Dan kami boleh juga menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya tanah liat adanya. Pakai hamba-Mu untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kasih itu memaafkan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sepanjang hidup kita, terkadang kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang membuat mungkin terkadang kita marah. Terkadang kita memiliki perasaan yang tidak enak. Kenapa? Karena kita seringkali mendengar bahasa-bahasa, ungkapan-ungkapan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan membuat kita bisa ada dalam kemarahan, bahkan sampai kepada kebencian. Tapi apa kata firman Tuhan tentang hal-hal yang kita hadapi, seperti cacian, fitnah, ya. Apa kata firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi itu semua? Dan kita boleh tetap tenang, kita boleh tetap menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya akan ambil di dalam kitab Matius pasal 5, ayat 43 sampai 45. Dikatakan begini, kamu telah mendengar firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kita lihat dari pembacaan ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kata-kata pertama dikatakan kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dalam hukum Taurat, ya zaman itu memang ada gigi ganti gigi. Jadi semua apa yang diperlakukan orang, bisa kita juga boleh lakukan. Itu zaman Taurat. Hukum yang begitu ketat. Hukum yang begitu membuat manusia dengan manusia bisa melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh manusia atau sesama kita kepada kita. Tapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, Yesus ada dalam dunia ini, Dia mengajarkan kepada kita lebih daripada itu. Dia tidak mengubah, tapi Dia memberikan lebih jalan keluar dalam penyelesaian setiap
masalah yang dihadapi oleh manusia, supaya di antara manusia tidak ada saling membenci, tidak ada saling membalas apa yang dilakukan oleh sesama manusia. Dan dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perkataan Yesus. Jadi kebalikan dengan zaman dulu. Sebelum Yesus. Ada hukum yang begitu keras. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dia mau mengajarkan kepada kita supaya orang yang pernah menyakiti hati kita, orang yang pernah memusuhi kita, kita harus berdoa bagi mereka. Bahkan dikatakan menganiaya kita. Ya. Menganiaya ini bisa sampai kepada hal secara fisik. Ya. Secara kehidupan kita, seringkali kita lihat banyak orang saling berkelahi, ya, saling membunuh, ya, saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena apa, saudara? Dikatakan selanjutnya, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ini adalah sebuah ungkapan dan sebuah janji bagi kita. Kalau kita mau melakukan perintah Yesus Kristus, kalau kita mau mentaati perintah Yesus Kristus, mengasihi musuh, mengasihi orang yang menganiaya kita, maka dikatakan kita akan menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga, anak-anak warga surga, ya. Lalu dijelaskan lebih lanjut lagi, ini kebesaran Tuhan. Artinya dikatakan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini kita lihat bahwa setiap orang yang pernah bersalah, setiap orang yang pernah berbuat curang, setiap orang yang pernah mungkin membuat kita kesal, sakit, marah, di sini Tuhan lihat sama. Karena apa? Karena kita manusia diciptakan. Lalu penjelasannya lebih lanjut adalah setiap kesalahan manusia, setiap perbuatan manusia yang menyakiti sesamanya, dikatakan Tuhan juga menunggu pertobatan orang itu. Tuhan menunggu perbaikan tingkah laku, sikap orang itu sendiri. Karena manusia itu juga diciptakan oleh Tuhan. Menggambarkan di sini adalah dia menciptakan matahari. Ini kita lihat luas kasih Tuhan. Lebar kasih Tuhan. Dia menggambarkan bahwa artinya Tuhan akan mengampuni sebesar dosa apapun orang itu. Tuhan akan menyayangi kembali orang itu. Nah, demikian firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya, kalau kita menjadi anak-anak Bapa di surga, kita harus melakukan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu kasih memaafkan. Ini tekanan lagi di dalam Lukas pasal 6 ayat 27, supaya kita bisa lakukan. Lukas pasal 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, ini kata Yesus, kepada kita yang mendengarkan perkataan Kristus, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita lihat di sini lebih jelas lagi bahwa kasih itu jangan sampai habis dalam diri kita. Seringkali kita mendengar kata-kata orang, ya, kita baca, jangan sampai habis kesabaranku. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Itulah manusia. Mengungkapkan jangan sampai habis kesabaranku. Artinya ya ada batasnya. Ada waktunya manusia itu ya ikut terlibat langsung dengan apa yang dia lihat, dia hadapi. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ini ditujukan kepada sebagai umat Tuhan. Orang yang sudah tahu firman Tuhan. Orang yang kita hadapi yang mungkin mulai habis kesabaran. Kita harus mengasihi dia. Kita harus memberikan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan bahwa Tuhan mengasihi engkau. Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan baik bagi semua orang. Tapi kita lihat di sini ada perbedaan. Ya. Tuhan mau sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan tetap melakukan, menjalankan semua perintah Tuhan. Sekalipun mungkin menghadapi yang namanya kemarahan dari orang lain. Tuhan mau supaya kita tetap ada dalam koridor perintah firman Tuhan. Karena dikatakan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Ada upah ketika kita memaafkan. Ketika kita memaafkan, ada upah dari Tuhan. Ada jaminan dari Tuhan. Kasih itu harus melekat dalam hati kita. Kasih itu harus melekat dalam kehidupan kita. Jangan kita kehilangan kasih. Sekalipun masalah yang kita hadapi dengan sesama kita mungkin datang bertubi-tubi, menghantam kita, menggempur kita. Tapi sematkanlah, jubahkanlah kasih itu dalam kehidupan kita, supaya kita mampu memaafkan. Memang kita tidak sanggup melakukan yang namanya memaafkan kalau bukan Tuhan yang menyertai kita. Kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Kalau bukan Tuhan yang mengarahkan kita, kita tidak sanggup. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan minta kepada kita belajar kepada Kristus. Kita belajar kepada Yesus. Kita tahu bersama satu perkataan yang di atas ketika Yesus di atas kayu salib. Dalam penderitaannya, kata-kata terakhir, dia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita menjadi pengikut Kristus, ya, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, mari kita belajar. Kasih itu memaafkan. Kasih itu mengampuni. Kasih itu tanpa syarat. Atau mengampuni tanpa syarat. Mengampuni atau memaafkan dengan tulus. Mengampuni dengan kasih yang tiada batasnya. Yesus sudah mengajarkan kepada kita perkara-perkara ini. Mengampuni tidak ada batasnya. Sehingga kita akan baca sebuah perbincangan antara Petrus dan Tuhan Yesus. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus. Petrus yang berkata, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus tahu, dikatakan kalau mengampuni sampai 7 kali. Tapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus lebih mempertegaskan lagi bahwa kasih itu tidak ada batasnya. Memaafkan tidak ada batasnya. Mengampuni tidak ada batasnya. Dan tidak ada ukurannya. Kalau kita mau pakai ukuran manusia, ya tepatlah. Jangan sampai habis batas kesabaranku. Itu ukuran manusia. Tapi Tuhan berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itu luar biasa. Mampukah kita untuk melakukan ini? Atau kita sedang menerima pengajaran firman Tuhan untuk belajar, untuk punya kasih memaafkan? Jadi kalau kita sedang terlibat permasalahan dengan siapapun, mari berikanlah pengampunan kepada mereka. Maafkanlah kesalahan mereka. Maka Bapa di surga akan memaafkan kita. Bapa di surga akan mengampuni kita. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini yang diajarkan firman Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita punya kasih memaafkan, maka itu kita akan melihat kekuatan ada dalam diri kita. Karena itu kekuatan. Kekuatan dalam diri kita. Mari sebagai umat Tuhan, kita belajar. Minta Roh Kudus untuk tetap menguatkan kita. Karena ingat dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Atributkanlah dalam diri kita. Pakaikanlah dalam hidup kita. Supaya kita mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Mengajarkan kami punya kasih. Dan mengajarkan kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kuatkan kami Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Terkadang kami terbentur. Terkadang kami jatuh. Terkadang kami terbawa arus. Berikanlah jalan-Mu. Berikanlah kekuatan-Mu. Tunjukkanlah kasih-Mu. Supaya kami kuat menghadapi cobaan, persoalan yang kami hadapi. Semua pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan sendiri campur tangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Para pendengar renungan ini. Berkatilah mereka semua Tuhan. Lindungi, jaga dengan kasih-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara. Situasi COVID hari-hari ini. Di dunia ini Tuhan, kami bawa kepada-Mu Tuhan. Kami tak mampu menghadapi semua persoalan yang sedang terjadi. Tapi kami mau beriman, kami mau percaya kepada-Mu. Minta tolong kepada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami. Lindungi, jaga kami semua. Berikan kesehatan yang sakit, yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Yang bimbang, Tuhan berikan jalan keluar. Yang punya masalah besar, Tuhan tolong. Dalam kehidupan ekonomi mereka, usaha pekerjaan, berkatilah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Pemerintah Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, ekonomi, keamanan. Semuanya Bapa. Biar terjadi penuaian besar di Indonesia ini. Dunia Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang mencari Tuhan. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa menyerahkan semua ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.